Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu sekalian pada mata kuliah Analisa Rekayasa Sipil bersama saya, Ibu Andilda Dwi Puspita. Kita hari ini ya sudah uh, memasuki pertemuan yang kedua ya bersama saya. Oke, jadi sebagaimana yang sudah disampaikan pada materi pekan lalu, ya, jadi kalau saya buka kembali materi pekan lalu, itu kita sudah membahas terkait sistem, simulasi, dan optimasi, ya. Dimana untuk mata kuliah analisa rekayasa sipil ini memang kita akan lebih banyak itu berbicara terkait optimasi. Nah, jadi sebagaimana yang saya sampaikan juga bahwa di dua pertemuan berikutnya ya, pekan lalu saya sampaikan kita akan lebih fokus membahas terkait optimasi ya. Dalam hal ini ada dua metode ya. Ya, di dalam kita melakukan optimasi ada yang linear programming ya, kemudian juga ada yang non-linear programming. Nah, ini bisa berupa dynamic programming. Kalau yang linear ini kita bisa pakai metode grafik, kemudian bisa juga metode yang namanya metode simplex ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini tadi adalah dynamic ya. Dynamic programming. Oke. Jadi kita di slide terakhir pekan lalu ya, bagaimana kita melakukan langkah optimasi itu sudah kita sampaikan ya. Kira-kira langkah-langkah umum di dalam kita melakukan optimasi itu adalah kita membuat fungsi tujuan, kemudian kita menentukan constraint, dan kita menyusun model optimasi. Nah, sehingga pada pertemuan hari ini kita akan lebih fokus membahas terlebih dahulu yang terkait linear programming ya. Dalam hal ini dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Oke, jadi itu kira-kira yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Saya kembali ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Untuk mata kuliah ini analisa rekayasa sipil ya. Jadi hari ini kita akan membahas terkait linear programming atau program linear. Ya, program linear. Kemudian karena saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa sumber daya air itu tidak terlepas dari bagian daripada rekayasa sipil ya. Nah, sehingga dalam hal ini yang mana juga berkesesuaian dengan bidang saya, maka program linear atau linear programming yang akan kita bahas ya, kita akan bahas secara umum ya. Kita akan bahas secara umum, tetapi mungkin sedikit contoh-contoh nanti akan saya berikan itu terkait kaitannya dengan linear programming dalam pengelolaan sumber daya air. Tetapi nanti akan saya jelaskan ini metode grafik ya, kemudian juga metode simplex ya, yang merupakan bagian daripada linear programming. Itu ya secara umum saja akan saya jelaskan ya, step by step ya. Mungkin ada contoh terkait pengelolaan SDA, tapi tidak terlalu banyak. Selebihnya akan saya sampaikan bagaimana kita melakukan optimasi dengan metode grafik ya, dan dengan metode simplex itu dengan contoh yang umum saja. Oke, jadi yang pertama mungkin kita akan bahas sebentar metode grafik. Kemudian nanti setelah kita bahas metode grafik, kita akan bahas metode simplex ya. Nah, ini kalau kita lihat mungkin kalau metode grafik itu Bapak Ibu sekalian sudah dapatkan materinya mungkin ya dari dosen sebelumnya. Tetapi tidak apa-apa, kita refresh kembali ini terkait metode grafik. Kemudian yang metode simplex ya, ini saya belum dapat informasi apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan materi metode simplex dari dosen sebelumnya ya. Apabila sudah ya tidak apa-apa kita refresh kembali untuk menguatkan pemahaman Bapak Ibu.
Namun apabila metode simplex ini memang belum diberikan, nanti akan saya berikan di pertemuan ini secara spesifik ya. Nah, ini namanya metode simplex, tapi sebenarnya kalau kita lihat dia tidak simple ya. Namanya metode simplex, tapi melakukannya itu tidak simple ya. Sebentar akan kita lihat. Oke. Jadi sedikit pendahuluan ya. Jadi topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah linear programming. Kemudian bagaimana sebenarnya kita melakukan formulasi ya linear programming ini ya, bagaimana langkah-langkah kita. Kemudian bagaimana jadi misalnya ada problem ya, bagaimana solusi kita melakukan optimasi dengan model-model linear programming. Kemudian mungkin sebentar ada contoh-contoh bagi kita mengerjakan contoh soal ya dengan menggunakan linear programming ya. Nah, ini namanya Bapak Ibu, namanya adalah linear programming ya. Ada kata-kata program, ada kata-kata programming. Tapi sebenarnya ini itu tidak ada mungkin sepengetahuan kita ya akhir-akhir ini atau di zaman digital sekarang, programming itu selalu kaitannya dengan komputer mungkin atau digital ya, program digital dan lain sebagainya ya. Tapi di dalam mata kuliah ini yang dimaksud linear programming itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pemrograman ya, ataupun program digital dan lain sebagainya, ataupun bahasa pemrograman, ataupun programming ya, semacam aplikasi atau apa. Tetapi ini adalah suatu semacam metode ya, kebetulan saja namanya linear program atau program linear programming atau program linear ya. Termasuk nanti kalau kita bahas dynamic programming itu ya, programmingnya di situ tidak ada kaitannya dengan semacam aplikasi digital atau apa, tetapi dia memang namanya. Dan ini memang sudah cukup lama ya, sudah sangat lama materi ini ya. Kebetulan namanya programming ya, atau program. Oke. Nah, di dalam kita melakukan optimasi ya, misalnya suatu permasalahan ya di alam ataupun di dunia nyata ya, ketika kita ingin melakukan optimasi ya, misalnya dengan linear programming ya, maka kita perlu yang namanya merubah permasalahan yang ada di alam tersebut atau yang ada di dunia nyata tersebut menjadi suatu persamaan matematis. Begitulah memang cara kerjanya ya. Jadi kita perlu mentransformasikan masalah tersebut ke dalam suatu persamaan matematis. Nah, persamaan matematis umumnya digunakan untuk mencari solusi optimum ya. Optimasi. Kan kita topik utama kita di sini adalah optimasi ya. Nah, jadi dimana salah satu ininya adalah kita mentransformasikannya menjadi persamaan matematis ya. Jadi umumnya digunakan untuk mencari solusi optimum dari suatu permasalahan optimasi. Nah, solusi optimum tersebut itu dalam bentuk decision variable ya, sebagaimana yang sudah kita bahas pengenalannya pekan lalu. Ketika kita melakukan optimasi, maka di sana ada beberapa komponen utama ya. Salah satunya adalah kita harus punya objective function atau fungsi tujuan. Kemudian kita juga harus punya faktor pembatas atau constraint, dan juga ada yang namanya decision variables. Dan ini sudah kita bahas pekan lalu. Ya, jadi solusi optimum itulah solusi optimum yang kita cari itulah yang kita dapatkan dari suatu variabel yang namanya decision variable ya.
Yang mana decision variable ini kalau kita mau mengoptimasi decision variable-nya itu harus sesuai dengan objective function ataupun fungsi tujuan yang kita tuju ya, atau yang kita rencanakan. Sehingga bagaimana menyelesaikan permasalahan menggunakan fungsi matematis ya. Jadi permasalahan itu tadi kita ubah dulu ya, kita transformasi menjadi suatu persamaan matematis atau fungsi matematis. Nah, kemudian kita carilah alternatif solusinya bagaimana ya. Dengan baik itu dengan metode grafik, misalnya dalam hal ini karena kita bicara linear programming, maka kita bisa menggunakan metode grafik ya, ataupun kita bisa gunakan metode simplex. Jadi itu ya, kita cari alternatif solusinya dengan metode-metode tersebut. Nah, kemudian dari sana kita cari solusi optimumnya bagaimana yang sesuai atau berdasarkan dengan objective function kita atau fungsi tujuan kita. Ini kira-kira sebagai pendahuluan ya. Nah, pertemuan ini kan kita membahas optimasi dengan program linear ya, atau linear programming. Jadi metode optimasi dengan objective function ya, fungsi tujuan, kemudian ada constraint atau faktor pembatas. Ini merupakan kalau kita bicara program linear maka dia fungsi linear ya, seperti itu. Fungsi linear ini merupakan ya, kira-kira gambaran fungsi linear itu ya berisi persamaan dan pertidaksamaan ya. Nah, itu kira-kira gambaran daripada suatu fungsi linear. Jadi mungkin nanti kita akan ketemu simbol-simbol ini. Kurang dari, sama dengan, lebih dari, dan seterusnya. Nah, bentuk umum daripada program linear ya, di dalam hal ini yang kaitannya dengan optimasi ya, maka tadi itu kita punya yang namanya, yang pertama itu adalah objective function ya. Objective function ya, atau fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuannya bisa berupa memaksimumkan ya, atau meminimumkan. Nah, jadi bisa berupa maximize atau minimize. Contoh ya, ini adalah yang pertama, ini adalah contoh objective function. Jadi simbolnya Z. Nah, jadi ini adalah X1, X2, X3 ini adalah variabel atau decision variable ya. Nah, kemudian C di depannya ini adalah apa namanya? Konstanta ya, semacam itu. Nah, kemudian yang kedua, kita punya yang namanya faktor pembatas atau constraint. Nah, ini adalah contoh constraint ya. Jadi setiap variabel tadi X1 itu punya constraint ya. X2 tadi punya constraint juga. Jadi A11 ini adalah apa istilahnya, saya lupa. Konstanta ya. Untuk menyatakan dia adalah dari constraint X1 ya, variabel X1. A12 untuk constraint dari variabel X2. Dan seterusnya A1n untuk constraint dari variabel Xn ya. Nah, kemudian ini adalah right hand side-nya, right hand side-nya dari suatu constraint itu. Oke. Ya, sampai di sini. Ini masih constraint ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah decision variable non negatif. Artinya bahwa variabel-variabel kita ini X1, X2 dan seterusnya sampai Xn itu non negatif. Non negatif artinya lebih dari sama dengan 0 ya. Lebih dari sama dengan 0. Jadi kan kita seringkali ya, variabel-variabel kita itu memang lebih dari 0 ya. Bisa 0, bisa lebih dari 0, bisa 1, 2 dan seterusnya. Tapi tidak minus, makanya dia non negatif ya.
bukan minus ya, non negatif decision variable. Oke. Nah, termasuk anunya apa namanya? Right hand side-nya ya, atau nilai dari itunya ya, B1 B2 juga tidak adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kira-kira bentuk umum daripada program linear. Kalau misalnya Bapak Ibu ingat sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya, ya saya rasa ini Bapak Ibu bisa pahami. Kalau misalnya pun bingung-bingung ya tidak apa-apa, sebentar kita bisa lihat contohnya, sehingga kita bisa lebih paham bagaimana bentuk umum daripada suatu program linear ya. Oke, jadi ini tadi ya objective function, kemudian constraint ini ya, ini constraint. Oke, nah kemudian ini non negative variable constraint ya. Nah, ini right hand side-nya ini juga harus non negatif seperti ini, jadi dia lebih dari sama dengan 0. Oke, nah banyak sebenarnya permasalahan ya kalau saya sebutkan misalnya di bidang sumber daya air, itu banyak permasalahan yang pengelolaan ya yang kita bisa apa namanya jadikan permasalahan untuk kemudian kita cari solusi optimumnya dengan menggunakan program linear ya. Contoh misalnya manajemen kualitas air ya. Jadi bagaimana kita mengelola kualitas air pada suatu wilayah ya dengan mempertimbangkan input dan penggunaan lahan. Ya. Karena tentu kualitas air ini erat kaitannya dengan debit yang masuk. Nah, kemudian juga ada yang namanya penggunaan lahan ya. Nah, jadi kadang ada polutan ya, ada polutan-polutan yang merupakan hasil daripada tata guna lahan ya, penggunaan lahan yang kemudian akan mempengaruhi kualitas air ya. Nah, sehingga bagaimana kita memanage ya, misalnya kita mau bikin waste water treatment ya, treatment plant, kita butuh berapa banyak untuk memanage kualitas air dan lain sebagainya, itu kita bisa apa namanya gunakan juga sebagai permasalahan di dalam optimasi dengan menggunakan program linear. Nah, kemudian yang kedua misalnya alokasi air ya. Bagaimana kita meminimalkan biaya atau cost alokasi air kepada pengguna di wilayah tersebut. Ya, jadi tentu distribusi air ini ya untuk mengalokasikan kepada user itu tentu butuh biaya. Nah, bagaimana kita meminimalkan biaya juga bisa masuk di dalam suatu permasalahan optimasi. Optimasi dalam hal ini meminimalkan ya. Tadi kan optimasi bisa berupa memaksimalkan, bisa berupa meminimalkan. Kemudian yang ketiga terkait optimasi operasional bendung ya. Jadi kita melakukan optimasi terhadap operasional bendung. Kita tahu bahwa bendung itu kan dioperasionalkan ya, diatur itu berdasarkan ketersediaan airnya daripada suatu bendung tersebut ya, yang tersedia di waduk ya. Jadi kita perlu ini kita punya ketersediaan air ya. Di lain sisi kita punya kebutuhan air oleh pengguna. Jadi ada demand ya, demand dari pengguna. Kemudian ada ketersediaan air dari bendung itu sendiri. Ya. Tapi kan terkadang ketersediaan air itu sangat bergantung dari periode ya, sangat bergantung dari suatu musim ya. Contoh misalnya sekarang ini lagi musim kering ya. Nah, tentu ketersediaan air ini menjadi kurang ya. Padahal kebutuhan air mungkin malah meningkat atau mungkin malah tidak berkurang ya, sedangkan ketersediaan air kurang dan sebagainya. Sehingga bagaimana kita mengatur itu, bagaimana kita mengoptimasi operasional bendung. Kira-kira ini adalah contoh-contoh penggunaan optimasi ya dengan program linear, salah satunya di dalam permasalahan-permasalahan sumber daya air. Nah, selain daripada sumber daya air, tentu saya yakin ya di bidang-bidang lain itu ya
di bidang geoteknik misalnya, atau di bidang manajemen, di bidang lainnya, di bidang dalam rekayasa sipil juga tentu banyak permasalahan-permasalahan yang bisa dilakukan optimasi dengan salah satunya menggunakan program linear. Oke. Nah, ini contoh tadi ya, kalau kita bicara alokasi air bendung ya, atau optimasi operasional bendung ya. Taruhlah misalnya ini daerah hulu ya. Ini hulu, ini hilir ya. Ini daerah aliran sungai ya, ini das. Nah, daerah aliran sungai. Kemudian di bagian hulu, ini hilir ya. Nah, di hulu itu ada 4 bendung, ada bendung A ya, ini bendung ya. Ini bendungnya, ini tampungannya ya, waduknya. Ini bendung B, bendung C, dan bendung D. Nah, ini bendung D. Nah, setiap bendung ini ya, masing-masing bendung ini punya area irigasi ya. Jadi bendung A itu ada area irigasinya, bendung B ada area irigasinya, bendung C juga ada, demikian juga bendung D ya. Nah, tiap irigasi ini komoditinya beda-beda yang ditanam ya, sehingga nilai ekonominya juga tentu berbeda-beda ya. Nah, kemudian tentu ini ada yang rilis dari bendung D ini, tetap harus ada air yang mengalir ke hilir ya, karena tentu misalnya menjaga kondisi environmental di hilir, ataupun mungkin ada juga yang membutuhkan, misalnya di sini ada user juga yang menggunakan air dari yang dirilis dari bendung D ke hilir dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini contoh bagaimana kita mengalokasikan ya. Jadi di bendung A ini ya ada air di reservoir atau di waduknya yang mana mau digunakan untuk irigasi ya, di irigasi untuk bendung A. Tapi tidak bisa kita lupakan bahwa dari bendung A selain untuk irigasi, dia juga harus ada yang dirilis ya, tetap ada yang dirilis dengan jumlah tertentu untuk masuk ke bendung B ya, karena di bendung B juga punya kebutuhan untuk mengairi irigasi di daerah aliran di daerah bendung B ya. Tapi dia juga tetap harus ada yang dirilis ya ke bendung D ya, karena di bendung D juga ada yang mau dialiri irigasinya ya. Demikian juga bendung C ya, dia juga ada area irigasinya, tapi dia juga harus ada yang dirilis untuk digunakan oleh bendung D. Jadi bagaimana kita mengatur ini? Bagaimana kita mengatur alokasi air untuk irigasi, alokasi untuk ke bendung B, sehingga nanti di bendung B juga inputnya itu bisa tetap cukup untuk irigasi di area B, kemudian yang rilis juga untuk di bendung D cukup untuk, dan seterusnya. Jadi ini kira-kira permasalahan alokasi air di bendung ya. Nah, tadi nanti dari bendung D juga harus ada yang dirilis, ada nilai minimum ya yang untuk digunakan di hilir misalnya. Sehingga tadi itu ada objective function ya, apa fungsi tujuan kita. Kemudian tentu ada constraint, ada batasan-batasan tadi ya, banyak sekali tadi batasan ya. Harus ada yang dirilis dari D karena ada minimum flow yang harus dirilis, dan pasti juga dari setiap bendung juga harus ada minimum flow dan lain sebagainya ya. Jadi ini kira-kira contoh-contoh permasalahan kompleks di bidang sumber daya air terkait alokasi air di bendung yang perlu kita kelola dengan salah satunya melakukan optimasi ya. Nah, karena ini kan juga inputan yang masuk ke A, yang masuk ke B juga sangat bergantung dari curah hujan misalnya. Curah hujan dari mana dan lain sebagainya. Padahal juga curah hujan kan juga ini adalah given ya, given, tidak bisa kita kontrol dan lain sebagainya. Nah itu, sehingga itu adalah salah satu permasalahan di bidang sumber daya air yang butuh pengelolaan, dalam hal ini optimasi. Oke. Nah, jadi bagaimana kita melakukan optimasi dengan program linear ya.
Jadi langkah-langkahnya ya. Nah, pertama kita lihat dulu tujuannya. Jadi menerjemahkan permasalahan di dunia nyata ke dalam fungsi-fungsi, ya, fungsi-fungsi matematis, sehingga dapat diselesaikan secara matematis juga. Nah, ketika kita bicara program linear, ada 5 langkah dalam formulasi program linear ini. Pertama kita identifikasi variabelnya, ya. Kita identifikasi variabel-variabel X1, X2, dan seterusnya. Kemudian kita tuliskan objective functionnya, constraint-nya, ya. Kemudian tadi itu non-negatif variabelnya, termasuk juga non-negatif constraint, ya. Dan right hand side-nya, ya. Kemudian nanti kita selesaikan fungsi linearnya untuk dapatkan solusi optimal. Nah, ini contoh, ya. Contoh, kebetulan contohnya di bidang sumber daya air, ya. Tapi nanti sebentar akan saya bahas bagaimana kita melakukan optimasi program linear, ya, dengan linear programming, dengan metode grafik dan metode simplex, itu dengan soal umum, ya. Contoh soalnya umum. Nah, ini contoh yang di bidang SDA. Jadi suatu wilayah irigasi mempunyai 2 jenis tanaman yang masing-masing memberikan profit yang berbeda. Jadi hubungan antara produksi A dan kebutuhan air X. Jadi ini untuk tanaman 1, ya. Ada 2 tanaman tadi. Tanaman 1 itu jumlah produksinya, ya, itu disimbolkan dengan A, ya. Kemudian kebutuhan airnya disimbolkan dengan X, ya. Nah, kemudian untuk tanaman, sehingga nanti produksi tanaman 1 A itu sama dengan 0,5 X min 2 plus 2, ya. Oke, ini yang tanaman 1. Kemudian tanaman 2 itu, ya, produksinya, ya, produksi tanaman 2 itu disimbolkan B. Kemudian kebutuhan air untuk tanaman 2 itu disimbolkan Y, ya. Sehingga nanti produksi tanaman 2 B itu sama dengan 0,6 Y dikurangi 3 ditambah 3, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, X ini adalah kebutuhan air, A adalah produksinya, ya, untuk tanaman 1. Yang tanaman 2, Y ini adalah kebutuhan air, B adalah produksinya. Kita bisa lihat bahwa produksi tanaman 1 maupun 2 itu sangat terkait dengan kebutuhan airnya, ya. Ini kebutuhan air X untuk tanaman 1, ini juga kebutuhan air untuk tanaman 2. Sehingga ini adalah variabelnya, ya. Oke. Kebutuhan air minimum tanaman 1 itu sama dengan 2 unit, ya. Sedangkan tanaman 2 itu sama dengan 3 unit. Nah, di sini ada informasi bahwa tanaman 1 itu butuh air minimum 2 unit, ya. Kemudian tanaman 2 butuh airnya itu minimum 3 unit, jadi tidak boleh kurang, ya. Jadi ini berupa constraint atau faktor pembatas. Ya, jadi nanti X-nya itu, ya, untuk tanaman 1 karena kebutuhan air X-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 2, ya. Kemudian yang tanaman 2 Y, ya, kebutuhan air, ya, Y untuk tanaman 2 itu lebih dari sama dengan 3, ya, minimal, ya. Jadi ini karena dia minimal, berarti dia harus lebih dari atau sama dengan 2, minimal 2, atau lebih dari sama dengan 3, ya, minimal 3. Nah, kemudian dapat info lagi bahwa total ketersediaan air, ya, yang bisa dialokasikan itu adalah cuma 10 unit, ya. Jadi ini juga constraint, ya. Jadi ini juga adalah constraint. Artinya total ketersediaan air untuk tanaman 1 maupun tanaman 2 itu hanya 10 unit. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk matematis, ya, X, ya, kebutuhan air tanaman 1 X ditambah dengan kebutuhan air tanaman 2 Y itu kurang dari, ya, total ketersediaan airnya itu
tidak lebih dari 10 unit ya, berarti kurang dari sama dengan 10. Nah, seperti itu ya. Nah, kita dapatkan bahwa setiap tanaman ini memberikan profit masing-masing ya. Jadi kalau tanaman satu ya, untuk satu produksi ya, untuk satu produksi tanaman satu maka profitnya adalah 4 unit. Dan untuk satu produksi tanaman 2 profitnya adalah 5 unit ya. Seperti itu. Sehingga ini kita bisa kita kan mau, pertanyaannya adalah kita mau memaksimalkan ya, memberikan profit yang berbeda. Ini berapa jumlah alokasi air untuk masing-masing tanaman diperoleh profit maksimum. Oke, jadi kita ini objective function kita ini adalah maksimum, memaksimalkan maksimum ya. Jadi kalau dia mau maksimum berarti kan nanti objective functionnya Z ya, tadi simbol untuk objective function itu sama dengan kebetulan produksinya tanaman satu itu disimbolkan A, berarti sedangkan profitnya 4 ya untuk tanaman satu, berarti 4A ditambah 5B ya. B itu untuk produksi tanaman B ya. Nah, jadi ini profit untuk setiap produksi tanaman satu ya. Dan produksi tanaman satu itu disimbolkan A, jadi 4 ini adalah profit untuk satu produksi tanaman satu, dan produksi tanaman satu itu disimbolkan A ya. Dan tanaman 2 profitnya 5 ya, 5 unit profit untuk satu produksi tanaman 2, dan produksi tanaman 2 kan disimbolkan B, sehingga objective functionnya ini maksimalkan maksimal Z itu sama dengan 4A ditambah 5B ya. Nah, nanti bisa kita uraikan 4A, A itu kan 0,5 X min 2 plus 2 ditambah 5 kali B ya, 0,6 Y min 3 plus 3. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi nanti kita perlu mau tahu berapa X dan berapa Y ya, supaya profitnya maksimum, supaya didapatkan objective function yang ini. Oke. Ini kira-kira gambaran permasalahan yang kemudian kita transformasi ke dalam bentuk persamaan matematis. Nah, kita formulasi ya, kita formulasi ke dalam program linear atau ke dalam persamaan matematis untuk kemudian kita jalankan optimasi dengan program linear. Nah, yang contoh pertama ini kita pakai metode grafik. Nah, jadi tadi kita identifikasi fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi maksimalkan profit ya. Z itu berarti 4A ditambah 5B ya. Ini tadi 4A ditambah 5B. Jadi ini adalah objective functionnya. Z itu adalah total profit, atau bisa kita tuliskan, kita jabarkan, maximize Z itu kita masukkan A itu kan ada persamaannya ya. A ini adalah A, kemudian ini adalah B dari sini tadi ya. A kemudian B ini, sehingga ini kita sederhanakan menjadi ini ya. Oke. Nah, kemudian di dalam tujuannya untuk kita melakukan perhitungan matematis program linear dan dengan menggunakan metode grafik, maka yang mengandung variabel dulu yang kita tuliskan ya, Z aksen itu ini ya. Jadi yang 10-nya ini nanti baru kita pakai karena dia tidak mengandung variabel X dan Y ya. Nah, jadi kan kita tujuannya nanti mau cari dulu X dan Y ya. Nah, jadi ini nanti kalau ini akan tetap kita gunakan ketika kita mau hitung benefit totalnya ya. Nah, nanti setelah kita dapat ini X, Y,
kemudian kita masukkan di sini, baru nanti kita tambah dengan 10 untuk dapat benefit total. Tapi untuk keperluan menghitung dengan metode grafik ya dalam program linear itu kita gunakan dulu yang mengandung persamaan yang mengandung variabel ya, yaitu z aksen sama dengan 2x ditambah 3y. Nah, A ini tadi adalah total produksi tanaman 1 ya. B ini adalah total produksi tanaman 2. Nah, kemudian itu tadi yang pertama ini adalah kita mengidentifikasi objective function. Sudah ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita identifikasi constraint atau faktor pembatasnya. Jadi faktor pembatas di sini tadi sudah kita itu. Yang pertama tadi adalah terkait ketersediaan air total ya. Di soal kan ada total ketersediaan air itu hanya 10 unit. Makanya kenapa saya tuliskan di sini, berarti kebutuhan air X untuk tanaman 1 yaitu X ditambah dengan kebutuhan air untuk tanaman 2 yaitu Y kurang dari sama dengan 10 karena yang maksimum totalnya itu cuma 10 ya. Nih. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi ada info juga bahwa tanaman 1 itu butuh air minimum 2 unit ya. Nah, itu minimum. Berarti X ya, X itu kebutuhan air untuk tanaman 1, X itu lebih dari sama dengan 2 ya. Artinya dia paling sedikit 2 bisa lebih ya. Karena yang minimum itu adalah 2. Kemudian yang untuk tanaman 2 Y itu dia tadi infonya dia minimum butuh 3 unit ya, sehingga Y itu lebih dari sama dengan 3. Oke, jadi ini adalah constraint ya. Constraint ya. Oke. Nah, kita bisa melakukan penyelesaian program linear ya untuk mencari solusi optimal dengan dua metode, dengan pendekatan dua metode. Yang pertama kita bisa gunakan metode grafik, yang kedua adalah metode simplex. Ya. Nah, pertama kita lihat dulu yang metode grafik. Nah, metode grafik kita lakukan penyelesaian langkah-langkah penyelesaian itu pertama tentu kita buat dulu grafik sumbu X dan Y-nya ya. Nah, jadi kalau dalam hal ini tadi variabelnya adalah X, Y, maka sumbunya kita buat ya X, X dan Y ya. Tapi biasa juga ada persamaan itu yang variabelnya itu X1, X2 ya, bukan pakai Y. Jadi nanti kalau yang X1, X2 ya kita bikin ini X1, ini X2 seperti itu. Jadi sumbu X ini menyatakan alokasi air tanaman 1 ya. Kemudian sumbu Y ini menyatakan alokasi air tanaman 2 ya. Kemudian nanti kita plot faktor pembatas. Tunggu sebentar, saya ada ini dulu. Mohon izin. Oke, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf. Jadi untuk metode grafik, langkah selanjutnya adalah kita melakukan plot ya. Constraint itu pada grafik ya. Jadi yang kita plot ke dalam grafik itu adalah constraint. Nah, constraint kita ke dalam grafik ya. Nah, nanti kita akan cari interceptnya di mana, titik-titik temu garis-garis yang kita buat berdasarkan constraint tadi. Nah, itu nanti dari sana, nah itu kita bisa dapatkan visible region-nya atau wilayah solusinya ya. Nah, seperti itu kira-kira terkait metode grafik. Nah, oke, jadi tadi ya permasalahan yang ini kita coba selesaikan dengan metode grafik. Jadi constraint-nya tadi ini ya, X tambah, nah ketika kita mau melakukan metode grafik ya, nah itu kita bisa buat dulu persamaan ini menjadi pertidaksamaan ini menjadi persamaan ya. Jadi misalnya X plus Y itu kita jadikan sama dengan 10 dulu ya. Kemudian X sama dengan 2, Y sama dengan 3 untuk memudahkan kita di dalam kita memplot garis-garis di dalam grafik. Nah, nanti terkait penentuan wilayah solusinya, visible region-nya, baru kita perhatikan tanda ini. Kurang dari, lebih dari, ya. Nah, seperti itu. Kita lihat.
Nah, jadi ini penyelesaiannya dengan metode grafik. Nah, jadi tadi yang constraint yang pertama ya, itu X plus Y itu kurang dari 10. Nah, kita rubah dulu menjadi persamaannya X plus Y sama dengan 10. Jadi kalau kita masukkan X 0, maka Y-nya 10 ya. Nah, jadi kita dapatkan koordinat di grafik itu X-nya 0 ya. Ini X, ini X, ini Y ya. Jadi X-nya 0,10 ya. Di sini 0, X0, Y-nya 10. Nah, berarti di sini. Kemudian berikutnya kalau kita masukkan masih di persamaan ini. Ya, masih di X plus Y sama dengan 10. Berikutnya kalau kita masukkan Y sama dengan 0, ya, maka X yang sama dengan 10. Berarti nanti kita dapat koordinat 10,0. 10X. Nah, jadi X-nya 10, Y-nya 0. Berarti di sini. Nah, titik ini dan titik ini kita tarik garis lurus ya. Kita tarik garis lurus ya. Dari titik 0,10 dengan titik 10,0. Nah, dapatlah garis ini. Yang ini ya. Garis yang ini. Oke. Nah, jadi ini adalah garis untuk X plus Y sama dengan 10. Nah, berikutnya constraint yang kedua itu adalah X lebih dari 2. Lebih dari sama dengan 2. Kita bikin dalam bentuk persamaan, maka X sama dengan 2. Ya. X sama dengan 2 berarti di sini. Ya. Nah, kita tarik garis ke atas. Ya. Ini untuk garis X sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian berikutnya constraint yang ketiga, jadi ini tadi garis untuk X sama dengan 2. Constraint yang ketiga adalah Y lebih dari sama dengan 3. Kalau kita buat persamaannya Y sama dengan 3. Maka di sini 3 ya Y. Ini kan Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, Y sama dengan 3 di sini. Y sama dengan 3 kita tarik garis di sini. Ya, sampai sini. Jadi ini untuk garis Y sama dengan 3. Nah, kita punya garis-garis, sekarang kita punya garis-garis di grafik. Nah, untuk menentukan wilayah solusi ya, kita lihat pertidaksamaannya tadi ya. Jadi X plus Y kurang dari ya. Nah, kita lihat yang garis X plus Y sama dengan 10 ya, yang ini, yaitu yang ini ya. Yang ini ya, garis ini. Nah, itu X plus Y sama dengan 10, tapi yang aslinya itu adalah kurang dari. Berarti kan kalau kurang dari berarti wilayahnya adalah ke bawah sini. Ya. Nah, wilayahnya ke bawah ya. Kalau lebih dari maka dia tanda panahnya ke atas. Tapi karena ini kurang dari maka wilayahnya ke bawah sini. Nah, sehingga yang di bagian atas ini, region atau wilayah di bagian atas ini, nah ini sudah kita eliminasi. Artinya wilayah solusinya nanti bukan di sana karena tanda kurang dari ini mengindikasikan wilayah solusinya itu di bawah grafik, di bawah garis X plus Y sama dengan 10 ini ya. Oke, kemudian yang constraint yang kedua ya, itu ada X sama dengan 2, ini garis ini X sama dengan 2. Kemudian kita lihat simbolnya adalah lebih dari ya. Lebih dari berarti kan ke sana ya. Nah, ke sana. Nah, berarti kan wilayah yang di sebelah kanan 2 itu lebih dari. Nah, sehingga nanti visible regionnya atau wilayah kemungkinan solusinya ya di sebelah kanan daripada garis X sama dengan 2 ini ya. Berarti wilayah ini kita eliminasi karena dia tidak memenuhi ya. Indikasinya kan X lebih dari sama dengan 2. Berarti wilayah sini tidak memenuhi. Nah, kemudian ya constraint berikutnya adalah Y lebih dari sama dengan 3. Ini tadi garis Y ini, yang ini ya. Ini adalah garis Y lebih dari Y sama dengan 3. Dalam hal ini tandanya adalah lebih dari. Nah, lebih dari berarti kan ke atas ya. Lebih dari 3. Nah, berarti kan ke atas. Sehingga kemungkinan wilayah solusinya di atas garis Y sama dengan 3. Tadi kemungkinan solusi yang X lebih dari sama dengan 2 berarti di sebelah kanan garis X sama dengan 2. Nah, berarti kalau yang terkait dengan Y
sama dengan 3, karena dia lebih dari 3 maka dia ke atas. Sehingga di bagian bawahnya sini ini kita eliminasi, bukan wilayah solusi ya. Jadi ini semua kita eliminasi, ini kita eliminasi, di atas garis X plus Y sama dengan 10 juga kita eliminasi ya. Maka wilayah solusi atau visible region kita adalah yang di sini, yang berbentuk ini. Nah, ini adalah wilayah solusi kita atau visible region. Nah, yang merupakan wilayah yang terbentuk dari pertemuan garis-garis constraint ini ya. Intercept, garis-garis intercept antar constraint yang kita masukkan. Nah, jadi ini ya wilayah solusinya. Nah, sehingga kita dapatkan titik-titik koordinat wilayah solusi atau visible region kita. Nah, itu adalah di sini, dan di sini ya. Ada 3 titik pertemuan ya, garis yang kita perlu tahu koordinatnya. Nanti dari koordinat itu kita masukkan ke dalam objective function ya, Z tadi yang 4A ditambah 5B ya, dimana A itu ada rumusnya yang mengandung variabel X, kemudian B juga ada rumusnya atau persamaannya yang mengandung variabel Y ya. Nah, nanti kita lihat dari semua koordinat itu yang memenuhi yang paling optimum nilainya. Nah, itu yang akan jadi hasilnya, solusi optimum untuk alokasi air ya. Untuk tanaman 1 X dan alokasi air untuk tanaman 2 Y. Nah, jadi kita lihat nih titik ininya, pertemuannya ini berarti koordinatnya adalah 2/3, 2,3 ya, X-nya 2, Y-nya 3. Kemudian di sini berarti ini adalah 2,8 ya. X-nya 2, Y-nya 8. Di sini ini 7 di sini. Berarti di sini adalah 7,3 ya. X-nya 7, Y-nya 3. Berarti nanti kita masukkan 2,8 ya. Kita dari 2,3 dulu. Kemudian 2,8 dan 7,3. Nah, ini X, ini Y ya. Jadi kita masukkan nanti X-nya 2 ke dalam objective function ya, Y-nya 3, berapa dapatnya berapa untuk Z ya. Nah, begitu seterusnya dapat berapa, ini dapat berapa, nanti yang paling optimal nilai Z-nya itulah yang jadi solusi optimal kita untuk X, nilai X dan nilai Y. Dalam hal ini X adalah alokasi air untuk tanaman 1 berapa unit yang paling optimum, dan alokasi air untuk tanaman 2 Y yang paling optimum berapa unit ya. Itu. Jadi kalau kita lihat ini objective function kita 2X tambah 3Y ya. Itu merupakan penjabaran dari ini tadi. 4A ditambah 5B, A-nya dimasukkan ini, B-nya dimasukkan ini, akhirnya dapat objective function kita ini ya. Objective function. Oke. Nah, jadi kita coba semua tadi ya. 2,3, 2,8 ya. Ini 2,3, 2,8 dan 7,3 ke dalam persamaan objective function, ke dalam persamaan ini ya, jadi fungsi tujuan ya. Jadi ini pertama tadi X-nya 2, masukkan X-nya 2 di dalam persamaan objective function OF ya. Kemudian Y-nya 3, masuk sini dapat 13, Z-nya ya, Z aksennya 13 ya. Kemudian X-nya masukkan 2, Y-nya masukkan 8, dapat 28. Yang 7,3, X-nya masukkan 7, Y-nya masukkan 3, dapat 23. Ternyata dari ketiga nilai ini yang paling besar adalah yang 28. Sehingga ini menjadi solusi optimum kita ya. Nah, jadi nanti kita dapatkan bahwa X itu sama dengan 2, Y sama dengan 8. Atau alokasi air, jumlah alokasi air untuk tanaman 1 itu adalah 2 unit yang paling optimal, dan jumlah alokasi air untuk tanaman 2 itu adalah 8 unit yang paling optimal. Untuk dapatkan
objective function ya. Nah, terkait benefit, nah tadi kan kita perlu tambahkan 10 sehingga benefit total yang kita dapatkan dengan menggunakan variabel decision variable optimal ini itu adalah 38. Oke. Jadi inilah kira-kira penyelesaian optimasi permasalahan tadi terkait alokasi air dengan menggunakan metode grafik. Ini tadi titik-titik interceptnya, yaitu 2,3, 2,8, dan 7,3. Sehingga didapat solusi. Ini adalah solusi optimal ya. Oke. Nah, itu terkait metode grafik ya. Nah, sekarang kita masuk pada metode simplex. Nah, ini. Jadi ini metode simplex ini namanya simplex ya. Saya sudah singgung tadi tapi agak tidak simple ya. Mohon mengikuti metode simplex ini bisa lebih perhatikan secara fokus ya, spesifik karena agak panjang langkah-langkahnya ya. Jadi metode simplex ini metode algebra ya. Dengan iterasi ya. Jadi metode penyelesaiannya itu kalau kita bicara simplex itu kita bicara iterasi ya. Nah, itu untuk metode simplex untuk menyelesaikan fungsi linear. Nah, umumnya digunakan untuk menyelesaikan fungsi linear dengan variabel lebih dari 2 ya. Jadi kalau tadi metode grafik itu kalau dia variabelnya 2 saja, misalnya kayak begini ya. X, Y ya, berarti variabelnya 2. Itu bisa dengan mudah kita selesaikan dengan metode grafik. Tapi kan banyak juga permasalahan yang sebenarnya variabel yang mau diselesaikan itu bukan cuma 2 ya. Mungkin lebih dari 2. Nah, itu kalau misalnya seperti itu sebenarnya bisa dengan metode grafik, tapi tentu perlu ada lagi sumbu Z ya. Dan itu menjadi lebih rumit dengan metode grafik ya. Sehingga kalau misalnya ada variabel lebih dari 2, lebih bagus kalau kita gunakan metode simplex. Nah, tapi nanti untuk contoh yang akan diberikan ya, itu kita masih pakai 2 variabel dulu ya, supaya ini kan tujuannya untuk membuat pemahaman dasar dulu terkait metode simplex itu seperti apa ya. Nah, jadi nanti kan supaya nanti juga bisa kita bandingkan hasilnya dengan metode grafik yang pakai 2 variabel. Nah, apakah hasilnya sama dengan metode simplex dengan 2 variabel juga. Nah, jadi seperti itu yang akan kita bahas terkait metode simplex. Nah, dalam metode simplex ini ya, itu ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang paling pertama itu kita tentukan dulu initial basic solution-nya ya. Nah, ini kita baca dulu, nanti mungkin agak bingung sekarang, sebentar pada saat kita lihat contoh soal yang akan saya jelaskan step by step secara spesifik, bisa kita pahami lebih baik ini terkait ini. Nah, kemudian secara sistematik kita melakukan iterasi ya untuk menghasilkan solusi optimum ya. Jadi di metode simplex itu kita bikin tabel ya, kita lakukan iterasi sampai kita dapat solusi optimum. Jadi kalau misalnya kita lakukan iterasi pertama atau kita buat tabel pertama terus belum dapat solusi optimum, kita lanjutkan lagi, bikin lagi tabel 2, kita lakukan iterasi kedua lagi sampai kita kalau misalnya belum dapat solusi optimum, kita lakukan lagi iterasi. Jadi itulah kira-kira metode simplex ya. Lakukan mungkin lebih dari 1 kali, mungkin lebih dari 2 kali iterasi sampai akhirnya kita dapatkan solusi yang paling optimal ya, solusi optimum. Nah, kemudian ada beberapa syarat di dalam metode simplex ya. Model program linear atau canonical form itu harus dirubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku, standard form ya. Ini kita harus berubah dalam bentuk standard form. Bagaimana yang dimaksud dengan standard form atau bentuk baku? Itu yang pertama adalah semua batasan adalah persamaan ya, dengan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, semua variabel tidak ada yang bernilai negatif. Artinya nanti ada non-negatif
variabel tadi ya, yang X lebih dari sama dengan 0 ya, Y lebih dari, tidak ada yang, jadi berarti dia non negatif, harus mengandung non negatif variabel. Kemudian yang ketiga, fungsi tujuan dapat berubah, jadi objective functionnya sama dengan yang tadi ya, bisa berubah berupa minimize, bisa berupa maximize. Kemudian yang tadi yang pertama terkait constraint-nya ya. Nah, constraint-nya kita buat seperti menjadi bentuk baku seperti ini. Jadi yang tadi kan ada transformasi ke standar form atau ke bentuk baku. Terkait constraint atau fungsi pembatas. Jadi suatu fungsi pembatas yang mempunyai tanda kurang dari diubah menjadi suatu bentuk persamaan ya, bentuk standar. Dengan cara menambahkan suatu variabel baru yang dinamakan dengan slack variable. Nah, ini penting. Jadi di dalam metode simplex itu kita menambahkan suatu variabel yang namanya slack variable. Nah, banyaknya slack variabel yang kita tambahkan itu tergantung dari banyaknya constraint yang kita punya, ya, banyaknya fungsi pembatas yang kita punya. Misalnya tadi ya, yang contoh yang kita pakai metode grafik ini ada tiga constraint ya. Nah, maka kita akan di metode simplex itu kita harus menambahkan slack variable sejumlah 3 juga, karena kan constraint-nya 3 ya. Jadi nanti slack variable itu ditambahkan ke dalam constraint dan juga ditambahkan ke dalam objective function ya. Jadi slack variable ini ditambahkan ke dalam objective function sama constraint. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana yang dimaksud menambahkan slack variable ya. Nah, mungkin sekarang masih bingung, tidak apa-apa, kita lanjut, kita lihat contohnya sebentar. Jadi itu ya, itu anunya. Tapi ketika kita menambahkan slack variable di objective function itu tidak akan berkontribusi apa-apa ya, tidak akan merubah nilai daripada objective function ataupun karena nanti kalau kita tambahkan di objective function maka slack variabelnya itu bernilai 0 ya. Nah, itu yang yang perlu kita pahami ya. Nah, ini oke, ini kan tadi saya sampaikan bahwa slack variabel itu ditambahkan ke dalam objective function dan constraint. Nah, ini constraint ya. Bagaimana kita menambahkan objective function ke dalam constraint itu sudah dijelaskan di sini. Yang berikutnya adalah kita tambahkan ke dalam objective function. Nah, ini. Jadi slack variable tadi ditambahkan juga ke fungsi tujuan atau objective function. Bagaimana kita menambahkannya ke dalam objective function, fungsi tujuan dijelaskan di sini ya. Dengan adanya slack variable pada constraint atau fungsi pembatas, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur slack variable ini ya. Jadi ditambahkan juga slack variable ke dalam objective function ya. Jadi ditambahkan pada constraint, ditambahkan juga pada objective function. Karena slack variable tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap objective function, maka konstanta untuk slack variable tersebut dituliskan 0. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di sini ya, bahwa nilainya slack variable untuk objective function itu 0 karena nanti dia tidak mempengaruhi ya, tidak memberikan kontribusi apa-apa pada objective function. Jadi nanti konstantanya, contoh misalnya variabel slack variabel yang kita tambahkan misalnya X3 ya dan X4 misalnya, atau dan X5 karena jumlah constraint-nya misalnya tadi ada 3 sehingga kita perlu menambahkan 3 slack variabel ya. Dalam hal ini X3, X4 dan X5. Maka ketika dia masuk ke dalam fungsi tujuan atau objective function maka konstantanya ini 0 ya. 0 ya, berarti 0x3, 0x4 dan 0x5. Seperti itu.
Ya, jadi tadi yang kita sudah selesaikan dengan metode grafik ya, ini yang alokasi air tadi ya untuk tanaman 1, tanaman 2. Itu kan objective functionnya z aksen apa? Z aksennya ini adalah 2x plus 3y ya. Ini objective function. Nah, kemudian ini adalah constraint-nya tadi ya. Yang maksimal air, unit air itu cuma 10, yang tanaman 1 minimal 2 unit air yang dibutuhkan dan seterusnya. Ini adalah constraint. Berarti ada 3 constraint ya. 1, 2, 3. Berarti nanti kita perlu menambahkan 3 slack variabel pada metode simplex ya. Jadi nanti fungsi tujuannya itu ya. Ini kan tadi ya. Z aksen itu sama dengan 2x ditambah 3y. Nah, kemudian ditambah 0 slack variabel 1, ditambah 0 slack variabel 2, ditambah 0 slack variabel 3 ya. Nah, begitu. Sehingga ini kalau di dalam metode simplex biasanya itu kita bikin ini ke sisi kiri ya. Jadi penulisan variabelnya nanti bergantung. Ini hanya penulisan S1, S2 itu untuk menyatakan ini slack. Tapi nanti misalnya di contoh soal itu kita bisa mungkin pakai X ya. X1, X2 dan seterusnya. Nah, ini kalau kemudian kita gunakan metode simplex, ini kita transformasi begini ya. Ini dipindahkan semua ke ruas kiri ya. Jadi X ini min 2X, min 3Y, min 0 S1, min 0 S2, min 0 S3 itu sama dengan 0. Oke, seperti itu. Jadi ini ya. X aksen min 2X, min 3Y ya. Minus 1, slack 1, slack 2, slack 3 sama dengan 0. Kemudian untuk demikian juga ya. Jadi ini adalah slack variabel. Nah, kemudian constraint. Constraint kan tadi X plus Y sama dengan 10 ya. X sama dengan 2. X sama dengan 3 ya. Nah, ini kita tambahkan di setiap constraint ya, kita tambahkan juga slack variabel. Nah, seperti ini. Jadi ini juga adalah slack variabel ya. Nah, kemudian ada right hand side ya. Ini adalah nilai-nilainya dari constraint itu. Nah, sebentar akan kita lihat ya. Jadi kira-kira bentuknya kira-kira beginilah ya. Setelah kita tambahkan slack variabel. Nah, ini saya berikan gambaran dulu bagaimana memasukkan slack variabel. Nanti kalau masih bingung terkait tanda-tandanya itu, nanti kita coba step by step pada contoh umum yang akan saya berikan. Nah, nanti itu kita bikin tabel-tabel ya. Kita bikin tabel 1 atau iterasi 1 ya. Nah, iterasi 1 ya. Kita tabulasi seperti ini, nilai-nilainya ini ada caranya semua dapatkan bagaimana. Nanti kita cek ya tabel 1 ini sudah solusi optimal atau bukan. Kalau bukan solusi optimal, kita lanjutkan lagi tabel 2 ya. Atau iterasi kedua ya. Nah, lihat lagi ini sudah solusi optimal atau belum. Kalau belum, lanjut lagi tabel 3 sampai dapat iterasi yang memberikan solusi optimal. Nah, di sini ini saya dipersingkat saja ya. Ini contohnya. Nah, ini adalah solusi, ini hasil akhirnya. Ini ceritanya tabel terakhir yang tampil di sini ini. Tabel ini adalah tabel terakhir atau iterasi terakhir ya. Iterasi terakhir yang sudah dapat solusi optimalnya ya. Solusi optimalnya tadi ya, yaitu untuk dapatkan X berapa, Y berapa ya. Alokasi air untuk tanaman 1 berapa, alokasi air untuk tanaman 2 berapa, untuk dapat yang optimal ya. Nah, ini jadi ini adalah di sini tidak diperlihatkan prosesnya, sebentar saya akan ajarkan step by step. Ini contoh yang persoalan tadi yang bidang alokasi air dari irigasi ya. Ini yang tampil di sini adalah tabel terakhir, iterasi terakhir yang sudah dapat solusi optimal. Nah, solusi optimalnya dapat X-nya itu 2,
Y-nya itu adalah 8 ya. Nah, jadi tadi sama dengan yang didapatkan ya. Jadi solusinya kebutuhan alokasi air untuk tanaman 1 itu adalah 2 unit, alokasi air untuk tanaman 2 adalah 8 unit, sehingga dapat objective functionnya tadi itu adalah 28 ya. Z actionnya itu 28, tapi benefitnya itu ditambahkan 10, jadi dapat 38. Ini adalah benefit total. Oke ya, jadi didapatkan dari metode simplex ya, dengan iterasi sekian berapa kali. Ini yang tampil adalah tabel terakhir atau iterasi terakhir yang sudah mendapatkan solusi optimal ya. Nah, didapatkan solusi optimalnya X sama dengan 2, Y sama dengan 8, dan itu sama dengan yang didapatkan dengan metode grafik. X sama dengan 2, Y sama dengan 8. Nah, seperti itu. Jadi ini kira-kira gambaran untuk metode simplex ya, dan metode grafik. Nah, metode simplexnya ini kan tidak terperinci ya. Sebentar akan kita bahas dengan contoh yang sederhana. Kemudian kita ulas secara spesifik step by step bagaimana untuk metode simplexnya ya. Nah ini saya lihat dulu sudah berapa lama kita, 1 jam. Oke, kita akan pakai contoh ini. Dia sudah dalam bentuk persamaan matematis. Nanti kita akan kerjakan dengan metode grafik dulu yang pertama ya, untuk melihat bagaimana hasilnya ya, berapa hasilnya yang optimal dengan metode grafik. Kemudian nanti kita akan gunakan soal yang sama dengan metode simplex ya. Dengan metode simplex untuk melihat bagaimana hasilnya, apakah sama dengan metode grafik. Tetapi akan saya jelaskan secara step by step sampai dapat solusi optimalnya. Tapi karena kita sudah 1 jam ya, saya takutnya juga sudah terlalu lama. Kalau terlalu lama takutnya kurang efektif juga kita menerima materi yang masih cukup banyak ini ya. Masih ada sekitar 24 slide ya. Jadi saya potong ya. Kita potong materi kita, nanti saya lanjutkan kembali di pekan berikutnya untuk penjelasan secara rinci metode grafik ya, khususnya metode simplex ya. Bagaimana kita mengerjakan optimasi permasalahan ya, melakukan optimasi suatu permasalahan dengan menggunakan metode simplex ya. Kita perlu potong dulu karena sudah terlalu lama. Kalau terlalu lama juga kurang efektif juga ya. Pertama kita sudah cukup agak capek juga ya, mungkin juga penerimaan kita itu sudah tidak efektif lagi kalau mau dilanjutkan. Sehingga Bapak Ibu mohon izin saya potong di sini. Saya akan lanjutkan lagi penjelasan secara rincinya di pertemuan berikutnya ya. Sehingga untuk diskusinya itu kita tunggu pekan depan ya. Saya yakin pasti banyak pertanyaan. Dari sini kan ada yang masih belum spesifik ya. Nah, sehingga saya yakin dari Bapak Ibu pasti banyak pertanyaan terkait ini ya. Karena memang kita belum bahas dia secara rinci, secara spesifik, sehingga untuk pertanyaannya juga saya belum buka dulu. Nanti setelah saya jelaskan seluruhnya sampai selesai terkait optimasi dengan metode grafik dan khususnya metode simplex, itu baru kita buka diskusi ya. Nah, kalau saat ini kita belum selesai, sehingga tentu masih banyak pertanyaan, itu wajar. Ya, nanti kita buka diskusinya setelah saya jelaskan semua secara lengkap. Nah, itu baru kita buka diskusi ya. Oke, baiklah, kita akhiri perkuliahan kita untuk pertemuan ini.
Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tadi mengikuti, mengambil manfaatnya ya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau mungkin salah penyampaian atau bagaimana ya. Ya mohon dimaafkan. Baiklah, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.